Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksualitas dan pemerkosaan anak juga menjadi hal biasa di Pompei. Temuan-temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki kota maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muslim Fight. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang tempat yang dibenci dan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada beberapa kota maksiat yang konon katanya pada zaman dahulu pernah diazab oleh Allah. Sekilas mungkin kamu sudah pernah mendengar kisah tentang negeri kaum Sodom dan Gomorrah yang dihancurkan oleh Allah lantaran memiliki perilaku seksualitas yang menyimpang. Bahkan, kisah ini sampai tertulis di dalam Al-Quran surat Hud. Diceritakan bahwa Nabi Lut diutus untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Akan tetapi, umatnya ingkar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghukum negeri tersebut. Nah, menyadur dari Britannica dan sumber lain, berikut ulasan mengenai kota maksiat yang pernah diazab Allah. Yang pertama, kota Pompei. Pompei adalah sebuah kota zaman Romawi kuno yang terkubur karena peristiwa letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Jutaan ton abu vulkanik yang dimuntahkan Gunung Vesuvius menyelimuti kota hingga membuat Pompei gelap gulita. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari 10.000 orang dan Pompei pun dibiarkan terkubur di bawah abu selama ratusan tahun. Dahsyatnya dampak letusan Gunung Vesuvius membuat Pompei disebut terkena azab karena menjadi kota maksiat. Lantas, apa dosa kota Pompei hingga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kota Pompei disebut kota maksiat karena di wilayahnya banyak praktik prostitusi dan perilaku seks menyimpang. Letak kota Pompei sekarang berada di selatan Napoli, masuk dalam wilayah Campania, Italia. Kota Pompei ditemukan kembali pada 1748 setelah tenggelam dalam abu sejak peristiwa letusan Gunung Vesuvius pada 79 Masehi. Saat ditemukan, banyak bangunan, artefak, dan kerangka manusia yang masih utuh. Temuan-temuan tersebut tidak hanya menampilkan karya arsitektur menakjubkan, tetapi juga membantu mengungkap kehidupan sehari-hari masyarakat kota Pompei sebelum hancur, yang suka memamerkan kemewahan dan suka bermaksiat. Banyak artefak erotis yang sangat eksplisit dalam bentuk lukisan, patung, peralatan rumah tangga, dan relief pada dinding ataupun jalanan. Di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno, praktik prostitusi memang legal, tetapi Pompei menawarkan sesuatu yang lebih. Diperkirakan ada 35 rumah bordil di wilayah Pompei. Jumlah rumah bordil tersebut tergolong banyak, mengingat Pompei hanya seluas 12 km persegi dengan populasi sekitar 15.000 orang. Tidak sedikit bangunan di seluruh kota yang dihiasi relief berupa penggambaran seks yang gamblang. Untuk menuju rumah bordil, di jalanan Pompei diberi petunjuk arah berupa pahatan phallus atau bentuk kelamin laki-laki. Simbol tersebut untuk mengarahkan orang asing yang mungkin mabuk berat atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Praktik prostitusi biasanya dilakukan oleh para budak yang memasang tarif sangat murah. Daftar harga yang ditemukan di sebuah rumah bordil menunjukkan bahwa tarif praktik prostitusi di Pompei jauh lebih murah daripada di wilayah Kekaisaran Romawi lainnya. Dengan membayar setara harga seperempat gelas anggur, setiap laki-laki yang datang ke Pompei sudah bisa memesan pelacur. Pada salah satu dinding aula, ditemukan tulisan yang artinya, "Jika Anda mencari pelukan manis di kota ini, semua gadis di sini tersedia." Hubungan seksual yang diwajarkan tidak hanya antara laki-laki dan perempuan. Penemuan grafiti menunjukkan bahwa homoseksualitas dan pemerkosaan anak juga menjadi hal biasa di Pompei. Temuan-temuan itulah yang membuat Pompei dijuluki kota maksiat,
terlepas dari arsitekturnya yang megah dan keberagaman karya seninya. Yang kedua yaitu Kota Sodom. Kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kota Sodom awalnya merupakan kota yang besar dan dikaruniai banyak kelebihan, serta penduduknya hidup bergotong royong sehingga sangat makmur. Dalam sebuah riwayat kisah Nabi Lut alaihi salam, negeri yang terletak di perbatasan itu ditimpa musim paceklik dan hanya kota Sodom saja yang masih memiliki bahan pangan. Hingga akhirnya, banyak penduduk dari kota lain yang datang ke kota Sodom untuk melakukan barter. Iblis yang melihat peluang untuk menyesatkan penduduk kota Sodom pun beraksi. Iblis membuat penduduk kota Sodom besar kepala karena merasa dibutuhkan. Sehingga, penduduk kota Sodom melakukan jual beli dengan harga tinggi, mencuri dan merampas barang yang telah dibeli, hingga sampai melakukan perbuatan maksiat paling keji, yang tak pernah dilakukan oleh manusia di bumi zaman itu, yakni melakukan praktik homoseksual dan lesbian. Perilaku homoseksual dan lesbian merupakan perilaku penyimpangan seksual di mana laki-laki suka dan berhubungan intim dengan sesama lelaki, perempuan menyukai dan berhubungan intim dengan sesama perempuan. Perilaku menyimpang ini menjadi sejarah pertama umat manusia dan kota Sodom menjadi tempat pertama yang menjalankan praktik tercela tersebut. Penduduk kota Sodom pun melakukan kegiatan tersebut secara terang-terangan dan merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Karena perilaku mereka inilah, kota Sodom ditimpa azab gempa bumi yang begitu dahsyatnya, angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam azab tersebut. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Yang ketiga yaitu Kota Madain Saleh. Madain Saleh adalah sebuah kota di Arab Saudi yang perlu dikenali oleh umat Islam. Pasalnya, kota kuno ini dikenal sebagai suatu kota yang menyimpan sejarah cukup kelam serta dianggap terkutuk dan dihindari warga saat itu. Arab Saudi memang memiliki banyak tempat bersejarah sebagai pusat perkembangan agama Islam. Setiap Muslim tentunya sudah mengenal betul Mekah dan Madinah sebagai tanah suci umat Islam. Selain tanah suci, Arab Saudi juga memiliki beberapa situs kuno dengan nilai sejarah. Madain Saleh adalah salah satu kota kuno yang memiliki nilai sejarah tersebut. Menurut beberapa sumber, kota kuno ini disebut pernah dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini lantaran dulunya tempat ini dihuni oleh kaum Samud yang disebut enggan mengikuti ajaran Nabi Saleh. Kaum Samud diceritakan diterjang oleh gempa bumi dan sambaran petir sebagai hukuman dari Allah karena mereka menyembah berhala. Madain Saleh atau kota Al-Hijr berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Sisa-sisa dari bangsa Lihyan serta Romawi juga dapat ditemukan di situs ini. Dalam Al-Quran diceritakan penghuni wilayah Madain Saleh adalah kaum Samud bangsa Nabatea pada masa Nabi Saleh. Mereka hidup sejak 3000 tahun sebelum Masehi, di antara zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga zaman Nabi Musa alaihi salam. Konon, tempat itu dahulu disebut sebagai kota terkutuk. Hal ini dikarenakan bangsa Nabatea menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka dan lebih memilih menyembah dewa dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisahnya pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya untuk kaum Samud karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh. Kaum itu mendapatkan azab berupa petir besar yang menghancurkan peradaban mereka. Seluruh kaum meninggal dunia dan hanya menyisakan beberapa bangunan saja. Kini Madain Saleh terdiri dari bukit-bukit pasir beragam warna dari merah, kuning hingga putih. Di kota ini juga banyak ditemukan bangunan yang berasal dari ukiran batu berukuran raksasa. Lokasi Madain Saleh terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Tempat ini disebut pula sebagai Al-Hijr atau Hegra.
Situs ini didominasi oleh peninggalan kerajaan Nabatea dari abad pertama Masehi. Itulah tadi kisah singkat tentang tempat yang dibenci dan diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kebenarannya hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmahnya saja untuk dijadikan pelajaran. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberi inspirasi, edukasi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.